Hai, kembali lagi dalam kelas virtual bersama ada playgroup, TKA dan PKB. Hari ini masih dengan tema yang sama, alat komunikasi tradisional. Dan hari ini hari Selasa kita mau membahas manfaat atau guna dari alat komunikasi tradisional. Kemarin kita sudah menyebutkan bermacam-macam alat komunikasi tradisional. Iya. Tapi kenapa sih Miss kok manusia itu butuh alat komunikasi? Ya, kenapa sih? Karena alat komunikasi ini Miss untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau ada apa-apa tuh biar tahu gitu loh Miss. Oh, seperti itu Iya, ya. karena zaman dulu itu kan kita kan berjauhan, terus juga kita nggak bisa tuh tiba-tiba kita lari atau seperti zaman sekarang ini Miss pakai apa tuh namanya tuh handphone, pakai WhatsApp itu nggak bisa Miss. Jadi jadilah alat-alat komunikasi yang diciptakan untuk mereka berkomunikasi. Selain itu juga mungkin karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya Miss Betul ya. sekali. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Iya, berkomunikasi dengan sesamanya, Miss. Terus juga, Miss, selain menyampaikan informasi, alat komunikasi pun juga bisa menghasilkan suatu berita gitu, Miss. Misalnya apa Miss? Misalnya seperti kentongan, Miss. Nah, itu kan menandakan bahwa ada berita. Misalnya ada pencuri atau ada bencana. Dengan sangat cepat mereka akan mendengarkan. Gitu. Oh, seperti itu. Berarti artinya pukulan-pukulan kentongan itu ya Miss ya? Iya, betul sekali. Ini Miss, bisa diartikan sebagai pesan. pesan. Miss Santi sama Miss Yuko pernah nggak dengarkan tiba-tiba ada suara tuk gitu? Bukan bakso ya Miss ya? Bukan bakso. Bukan. Nah, karena di kampungnya Miss Santi ini sudah modern Miss, Ah. jadi tidak ada kentongan di pos Oh. kamlingnya. Tapi mereka menggunakan sirine. Oh, sirine. Gitu Miss ya? Ya, Nah, itu lebih lebih modern. modern. Kalau di tempat Miss juga pernah loh mendengarkan suara bukan kentongan sih Miss, Apa? tiang listrik Oh, dipukul-pukul yang iya, kencang iya, banget. iya, iya, iya. Nah, Gitu. Karena ada kerusuhan. oh iya. Jadi seperti sirine ataupun tiang listrik yang dipukul itu juga salah satu asalnya dari kentongan. Iya. Terinspirasi dari kentongan ya. Betul Miss, ya. sekali. Karena melalui pukulan ya. Betul, pukulan yang menghasilkan suara sehingga orang yang mendengar dapat mengetahui apa yang terjadi. Iya, Seperti betul. itu. Dengan simbol-simbol tertentu ya. Betul juga itu. Selain itu, ada alat komunikasi yang berupa surat. Oh iya. Surat itu bisa menghubungkan orang di tempat yang satu di tempat yang jauh yang lainnya. Oh iya. Oh, mengerti maksudnya. Karena zaman dahulu belum seperti sekarang. Kalau Betul sekarang sekali. kan kita mau mengirimkan sesuatu pesan cukup menggunakan handphone Ya, dengan WhatsApp, kemudian dengan media sosial yang lainnya. Betul. Nah, kalau zaman dahulu rumah juga tidak sedekat sekarang ya Miss ya. Betul sekali. Cukup Jauh. Rumahnya jauh. Nah, mereka juga tidak memiliki alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Jadi membutuhkan surat untuk saling bertukar kabar. Betul sekali. Dan zaman dahulu itu sering dilakukan dan mereka sangat rajin Miss untuk menulis surat itu Miss. Biasanya berkala ya Miss, Iya. 1 atau 2 hari atau satu minggu sekali begitu ya. Betul sekali. Lalu juga orang dulu suka sekali untuk mengumpulkan surat-surat itu Miss. Untuk kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Ya, untuk kenang-kenangan. Untuk koleksi. Koleksi. Terus kan juga ada perangko tuh Miss. Ya. Perangkonya dikumpulkan Miss. Jadi dari tahun ke tahun. Nah, mungkin anak-anak memiliki kakek atau nenek Miss yang memiliki koleksi Perangko, ya. Nah, itu sebenarnya seru sekali Miss kalau kita ketahui Miss. Karena gambar perangko itu bermacam-macam dari masa ke masa tuh Betul. beda-beda. Iya. Pastinya unik-unik loh Miss. Iya.
yang biasanya mengkoleksi itu namanya filatelis. Filatelis. Itu yang mengkoleksi perangko-perangko. Ya. Nah, selain itu Miss, sebenarnya zaman dulu itu juga sudah mulai dikembangkan yang namanya telepon. Hanya ada sedikit orang saja yang punya fasilitas telepon. Biasanya orang-orang yang cukup kaya. Nah, dan teleponnya nggak seperti sekarang, Miss. Ya, nggak bisa dibawa kemana-mana Miss ya. Oh, nggak bisa dong. Teleponnya tetap pakai kabel. Kemudian sangat-sangat berat, Miss. Jadi hanya bisa digunakan oleh beberapa orang saja. Hanya bisa digunakan oleh yang sama-sama memiliki telepon ya Miss Betul ya. sekali. Makanya zaman dahulu itu lebih banyak yang menggunakan surat menyurat. Tapi juga ada yang menggunakan telepon ya Miss ya. Tapi untuk kalangan keluarga tertentu saja. Nah anak-anak, hari ini kita belajar apa sih manfaat dari alat komunikasi zaman dahulu tradisional. Karena tanpa ada alat komunikasi tradisional tidak akan ada alat komunikasi saat ini. Tidak akan ada HP, Betul. televisi, Betul. kemudian mungkin Ya, internet. Nah, internet. ini ya. Ya. Tapi untuk komunikasi modern kita akan membahasnya minggu depan aja deh Miss. Ya, Miss ya. pastinya akan ada pembahasan tersendiri. Iya. Untuk minggu ini kita mau fokus mengenalkan alat-alat komunikasi tradisional ke anak-anak. Oke, kalau begitu Miss, sekarang kita mau lanjut ke aktivitas Betul. kita hari ini ya. Oke. Oke, kita akan melakukan aktivitas kita hari ini. Ada apa saja Miss yang pertama? Kita akan membuat amplop. Wow, keren sekali ya. Di tas anak-anak hari ini ada kertas berwarna kuning. Kuning. Sudah ada gambarnya nih. Gambarnya love. Apa ya yang akan kita kerjakan? Bagaimana ya cara mengerjakannya? Yap. Sekarang siapkan kertasnya dan Nah, kertas hati, lope-lope. Love. gunting. Oke. Sekarang kita mau gunting dulu nih. Iya. Bentuk hatinya menggunakan gunting, hati-hati saja ya. Bentuk hati harus hati-hati. Sini aja Miss. Bentuk hatinya kita gunting. Sret. Nah, sudah kita gunting. Sudah jadi. Lalu di sini ada garis-garisnya, Miss. Kita Ya. mau lipat sesuai dengan garis-garisnya, Miss. lipatnya keluar ya Miss. Ya. Supaya lurus. Nah, Nah, seperti ini. diluruskan sesuai dengan garisnya. Oke. Diluruskan sesuai dengan garisnya. Ini tadi. Tuh, ada beberapa garis yang harus kita buat. Setelah dilipat dibuka lagi ya. Ya, seperti ini. Lipat lagi. Oke, Nah, sudah jadi, Miss. oke. Ya, sudah ada lipatannya. Nah, lalu Sekarang kita akan melipatnya sesuai dengan garisnya seperti ini ya. Sekarang dibalik, dibalik bentuknya hatinya jadi seperti dibalik. ini. Kita akan lipat dulu bentuk vertikalnya, Ya. sampingnya dulu. Oke. Satu, Dua. Sekarang dari bawah kita lipat ke atas. tiga. Nah, di sini boleh pakai lem, Miss. Ya. Jadi boleh diberi lem di bagian sini. Nah, kanan dan kiri dilem. Lem. Lalu yang terakhir nggak usah dilem, Miss. Nggak usah Ya, ya. Dilipat saja. dilipat saja jadi hap. Oke. Kita Empat. sudah membuat amplop dari hati. Anak-anak pasti bisa melakukannya. Lanjut kita ke aktivitas berikutnya. Miss Yuke. Hari ini kita akan mengerjakan lembar kerja yang seperti ini. Wow. Itu namanya Miss Wartawan. Nah, Gampang ini? ini pasti anak-anak sudah tahu. Di Miss ini anak-anak akan mencari jalan dari jalan 1, 2, 3. Di salah satu jalannya nanti anak-anak akan menemukan jalan yang tidak terputus. Iya, oke. Berarti di antara tiga itu ada jalan yang terputus ya, Miss ya? Iya, betul.
di jalan yang tidak terputus nanti anak-anak temukan, berarti wartawan ini akan memberikan berita untuk media yang apa? Ya, Oke. gitu. Apakah media televisi, radio, atau koran? Ya. Dan anak-anak mengerjakannya bisa menggunakan krayon. Kali ini anak-anak akan menggunakan krayon warna apa ya? Miss. Warna ungu. Oh, warna ungu ya Miss ya. Iya. Ingat, warna ungu. Yes. Selamat mengerjakan. Iya, kita lanjut lagi nih di aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya, anak-anak sudah ada lembar kerja seperti ini. Wow, di sini banyak sekali alat-alat komunikasi tradisional. Di sini juga sudah ada tulisannya, Miss. Oh. Nah, tugas anak-anak adalah mencari di mana alat-alat komunikasi ini bisa ditemukan. Wah, di sini ada asap. Ya, ada asap. Ini apa ini Miss? Ini namanya beduk, Miss. Beduk. Beduk itu yang biasanya ada di salah satu rumah ibadat ya. Iya, betul. Pasti anak-anak tahu. Ya. Lalu ini ada bel. oh bel. Oh, bel. Oh ya. Bel kring-kring ya. Oh, itu iya. juga untuk penanda kalau Iya. kita mau lewat. Betul. Itu. Lalu ada lonceng. 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 Lonceng ini teng teng. Iya, betul teng, sekali. Itu teng, juga kan? tanda juga, Di Miss. Iya. salah satu Rumah ibadat. Lalu ada kentongan. yang kemarin ya Miss ya. Betul. Kemarin sudah kita katakan. Lalu ada bendera, Miss. Ah, yang ini Miss Yuke yang bicara kemarin Iya. warnanya merah Merah dan sama kuning. kuning. Iya, betul. Bendera Semapur. Ya, nah Wah. semuanya ini kalian tarik garis di mana biasanya ditemukan. Di sini sudah ada gambar sepeda, gambar gereja, masjid, pos ronda, anak pramuka, dan orang Indian. Wah. Ya, pasti kalian bisa. Karena semuanya sudah Miss jelaskan Iya. di penjelasan kemarin dan hari ini ya Miss Betul ya. sekali. Ya, betul. Jadi kalian pasti bisa mengerjakan. Oke? Ada lagi nih aktivitas kita selanjutnya. Apa ya yang akan kita kerjakan? Apa ya? Ini dia. Di buku kognitif kalian coba dibuka. Tara! Agak maju, Miss. Ini adalah ada Wah, di sini ada penjumlahan Miss. Yes. ya Dan penjumlahan dan ada angkanya. Kok ada 2 Miss? anak-anak akan mencari hasil penjumlahan dari angka yang ada di dalam kotak. Salah satunya pasti ada yang benar. Terus kalau yang benar diapakan, Miss? Yang benar disilang dong. Yang benar akan disilang sama anak-anak. Iya. Contohnya Miss. Nah, contohnya ada 4 ditambah 5. Sekarang Kira-kira? digabung yuk. Jadi berapa? Nah, Miss. Oke, Nah, jawaban yang jawabannya adalah 9 apa 10 ya? Dihitung dan jawabannya disilang. silang. Jadi 2 jawaban ini ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang disilang. Oke, jangan Oke. kebalik. Kerjakan untuk nomor-nomor selanjutnya sampai selesai. Yang teliti ya. Oke, itu tadi aktivitas kita hari ini dan juga hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang alat komunikasi tradisional. Besok kita akan kembali lagi untuk membahas alat tradisional selanjutnya. Apa itu? Tunggu. Oke, selamat beraktivitas dan Miss tunggu hasil tugasmu hari ini di grup kelas masing-masing ya. Ya. Sampai jumpa